Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mara. Di sini saya mengajar pembelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 9. Saya melanjutkan pembelajaran pada bagian subbab 2, bagian A. Membagikan PowerPoint serta rekam suara saya agar siswa dengan mudah memahami apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu bab 2, perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Kita masuk pada subbab yang bagian A. Coba perhatikan gambar yang ada di slide PPT yang sudah kakak berikan. Bandingkan kebiasaan anak pada gambar tersebut. Berikan pendapat kalian mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut. Nanti kalian PM kirim ke grup. Hari ini akan memberitahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah membaca peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Kemudian, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasikan perubahan sosial budaya dan globalisasi secara tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan upaya kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya pada era globalisasi secara benar. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya dalam masyarakat pada era globalisasi secara benar. Kita masuk pada faktor penyebab perubahan sosial budaya terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama penemuan baru atau inovasi. Yang kedua bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Ketiga pemberontakan atau revolusi. Dan yang terakhir yaitu terjadinya konflik. Kemudian faktor eksternal juga terbagi menjadi 3. Yang pertama pengaruh budaya masyarakat lain, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga peperangan. Ada pula faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap perilaku baru, sistem informasi sosial terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sikap menghargai hasil karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Kemudian faktor penghambat perubahan sosial budaya, kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, lalu perkembangan pengetahuan yang terlambat, sikap tradisional masyarakat, kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat, selanjutnya rasa takut terhadap kebudayaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal baru, hambatan yang bersifat ideologis, dan adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Kemudian kita masuk pada proses perubahan sosial budaya. Yang pertama ada alkulturasi, asimilasi, dan difusi. Apa itu alkulturasi? Alkulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru bersama. Selanjutnya difusi. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu ke individu lain dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Sekarang masuk pada bentuk perubahan sosial budaya. Ada terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan prosesnya,
waktunya berdasarkan pengaruhnya, dan yang terakhir berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Apa yang dimaksud berdasarkan prosesnya? Yaitu adalah perubahan yang direncanakan dan ada juga perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian berdasarkan waktunya, yaitu perubahan lambat atau evolusi, dan juga perubahan cepat yang disebut juga dengan revolusi. Masuk pada berdasarkan pengaruhnya, perubahan kecil menjadi perubahan besar. Kemudian kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan atau progres, perubahan atau regres. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial direncanakan atau disebut dengan time change. Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial atau disebut agent of change. Kemudian perubahan sosial tidak direncanakan. Perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan orang lain. Lalu perubahan sosial berdasarkan waktunya, maksudnya di sini yaitu perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang sering mengikuti secara lambat. Kemudian perubahan secara revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada segi-segi dasar umum kehidupan masyarakat. Contoh sosial berdasarkan pengaruhnya. Perubahan sosial kecil, perhatikan pada slide yang terakhir, di situ ada gambar cara kita berpakaian, dan kemudian perubahan sosial besar. Maksud dari perubahan sosial kecil, kita dapat melihat sekarang gaya hidup atau gaya berpakaian. Contohnya, kita sering mengikuti budaya anak muda, gaya berpakaian, cara dia menggunakan gayanya seperti apa, kadang mengikuti budaya orang lain. Contohnya, banyak yang mengikuti budaya Korea karena saking mengidolakan budaya lain. Perubahan kecil yang ada di dalam diri kita, cara kita berpakaian, cara kita bertingkah, sopan santun, dan kebiasaan. Kemudian perubahan sosial besar, contohnya seperti pengetahuan teknologi. Perubahan sosial besar dengan ilmu pengetahuan teknologi itu sangat berpengaruh. Buktinya sampai sekarang kita dapat berkomunikasi dengan saudara yang jauh, walaupun tidak saling tetap, tapi bisa komunikasi atau berhubungan langsung secara teknologi. Contohnya video call, walaupun jauh tidak bertemu langsung tapi bisa bertemu dengan via WA. Selain memberikan PowerPoint serta pesan suara yang saya bagikan kepada siswa-siswi, di sini saya juga ada membuat video saya bagikan kepada siswa bagaimana saya menjelaskan tentang pembahasan pada Pembahasan yang kakak beritahukan, jika ada yang masih kurang paham tentang pemahaman atau materi yang kakak berikan, bisa langsung tanya ke kakak lewat teks suara saja. Sebutkan namanya, perkenalan diri, dari kelas berapa, lalu silakan bertanya. Terima kasih, selamat pagi. Nah, ini dia tadi yang sudah saya bagikan kepada siswa-siswi, baik dari PowerPoint, pesan suara, bahkan video saat saya mengajar, agar di sini dengan mudah siswa-siswi memahami materi yang saya jelaskan.